Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن الصلاة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تعطى رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حيتنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسلي كل مسلم يا ربي واغفر كل مهدي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa safi'ina wa sanadana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Bapak Ibu jamaah Majelis Ngaji Pulau rahimakumullah, wabil khusus kepada Sohibul Bait Bapak Haji Ridho Nurul Rityawan beserta keluarga, mudah-mudahan kita doakan beliau mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dijadikan anak dan semua keturunannya nanti menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita dalam suasana yang baik, di dalam tempat yang baik, berjumpa insya Allah dengan orang-orang yang baik. Dalam riwayat hadis itu baginda Nabi SAW bersabda, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib bagi kalian untuk senantiasa duduk dalam majlis-majlisnya ulama dan mendengarkan nasihat-nasihatnya ulama. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalba al mayyit binuril hikmah.
Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang mati dengan nasihat-nasihatnya ulama. Betapa penting baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan penting sekali kita untuk senantiasa bermujalasah dengan ulama. Karena kalau dalam satu hari kita tidak mendengarkan nasihatnya ulama, kata Imam Ghazali, akan tumbuh titik hitam dalam hati kita. Sehingga ketika ada titik hitam dalam hati kita, maka orang itu susah akan bisa menerima kebaikan. Maka penting sekali kita ini duduk dalam majelis yang ulama, supaya hati kita yang mati itu bisa hidup kembali dengan perkataan-perkataannya beliau. Nah, dari hadis ini diambil kesimpulan pentingnya kita mempunyai sosok guru. Karena kalau kita ini nggak punya guru, hidup kita ini akan berantakan. Dalam riwayat dikatakan, orang tuh kalau belajar tanpa guru, maka gurunya adalah syaitan. Laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kalau nggak punya guru, bagaimana kita tahu Tuhan kita? Jadi barokahnya kita tahu Allah itu karena barokahnya guru. Dan guru ini sebelum kita bermujalasah dengannya, mengambil istifadah darinya, mengambil manfaat darinya, kita harus seleksi dulu tuh, kita wajib menseleksi kepada orang yang kita ingin ambil hikmah-hikmahnya. Karena agama itu jangan diambil dari sembarangan orang, apalagi ngambilnya dari Google, ngambilnya dari sekarang dari AI. Itu aplikasi itu termasuk salah satu fitnah yang terjadi kepada umat ini, yang dulu Nabi telah sampaikan 14 abad yang lalu. Kata Nabi, sayati 'alan nas zamanun yafirruna minal ulama. Nanti, kata Nabi, akan datang menjelang hari kiamat kepada umatku satu masa yang mereka akan jauh dari ulama. Mereka akan meninggalkan ulama, padahal mereka perlu dengan ahkam syar'iyyah. Padahal mereka penting mengetahui hukum-hukum syariat, tetapi mereka nggak mau duduk dalam majelisnya ulama. Nah, contohnya sekarang ini, karena ada aplikasi itu, akhirnya orang tuh bertanya agama tuh gampang, sehingga mereka ketika ingin suhbah kepada ulama, udahlah ngapain suhbah ke ulama. Sekarang udah ada aplikasi kok canggih, tinggal tanya aja, ditulis di situ bagaimana hukumnya jual beli yang baik dan benar. Langsung keluar berat. Kata Nabi SAW, kalau kamu sudah pada masa itu, maka kamu bermohonlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan berikan 3 musibah pada masa itu. Berarti sekarang ini orang tuh kalau sudah jauh dari ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 bencana. Yang pertama apa? Yang pertama kata Nabi, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mencabut keberkahan dari apa yang telah dia dapatkan. Kerjaannya udah nggak ada keberkahan lagi. Kan yang dicarikan dalam hidup adalah keberkahan. Ya, Ka'bah tuh berkah banget. Bangunannya tuh yang nggak mewah. Kalau kita bandingkan Ka'bah dengan Masjid Hashim Asy'ari, kita bandingkan bangunan Ka'bah dengan Istiqlal, kita bandingkan bangunan Ka'bah sekarang dengan masjid-masjid agung yang ada di Indonesia, tetap kita akan bilang kalau secara logika, secara bangunan tetap lebih mewah masjid-masjid yang ada di Indonesia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan di atas Ka'bah itu keberkahan yang luar biasa. Sehingga orang tuh yang sudah pernah melihat Ka'bah ingin melihat lagi, yang belum pernah melihat ada rasa ingin melihat. Kenapa? Karena Allah berikan keberkahan. Bagaimana ayatnya itu? Bagaimana ayat Ka'bah itu?
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudal lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Sesungguhnya rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas muka bumi ini dan banyak keberkahannya adalah Ka'bah. Sehingga walaupun bentuknya seperti itu, warnanya hitam, tapi karena Allah berikan keberkahan, maka seluruh orang yang beriman pasti ingin melihatnya. Karena ada keberkahan. Nah, dalam hidup itu kan yang dicari adalah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kata Nabi ziyadatul khair fit ta'ah. Bertambahnya kebaikan dalam ketaatan. Nah, kalau kita ini dalam hidup bertambah kebaikan kita, bertambah ketaatan kita, berarti hidup kita berkah. Kalau kita punya harta, kemudian harta kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, berarti harta kita berkah. Tadi pagi barusan kita baca di Fadilah Sedekah di Al-Mau'idhah. Apabila Allah memberikan harta kepada seseorang dan dengan hartanya orang itu menjauhkan dirinya dari Allah, berarti harta itu adalah kedurhakaan Allah dari Allah untuk dirinya. Dan itu fitnah. Nah, harta yang seperti itu yang kita dapatkan sementara menjauhkan kita dari amal, berarti Allah cabut keberkahan itu. Loh, kenapa bisa Allah cabut itu? Pertama karena kita jauh dari ulama. Jauh dari ulama tuh Allah cabut keberkahan kita tuh. Makanya jangan main-main sama ulama. Laulal ulama lasaran nasu kal bahaim, kata Nabi. Kalau tidak ada ulama, maka kalian tuh lebih buruk daripada binatang. Lebih buruk daripada binatang. Jadi kita harus betul-betul menjaga takzim kita kepada ulama. Ya, jangan sampai kita ini nggak punya adab sama ulama gara-gara beda pilihan. Gara-gara berbeda pendapat. Perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah rahmat buat umat. Saya punya kitab namanya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Rahmatnya Allah, rahmat yang Allah berikan kepada umat karena perbedaan pendapat-pendapat ulama. Jadi perbedaan pendapat ulama itu bukan seperti satu bencana, bukan. Malah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita, betapa luas ilmunya Allah. Betapa luas ilmunya Allah, betapa luas sabda-sabdanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan pernah sering saya bilang, itu waktu saya ngaji di Al-Wardayani Sukabumi itu, saya punya kitab namanya Bahsul Basmalah. Itu dalam kitab itu tuh belum membahas tentang Ar-Rahmanir Rahim. Baru baknya lafaz bismillah dibahas sudah satu kitab begini nih. Nih, segini tebalnya nih teman-teman nih. Baknya dalam lafaz bismillah. Bagaimana kalau ulama menjelaskan tentang Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin, luas sekali ilmunya Allah. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ilmunya Allah itu bahrul amik, seperti lautan yang sangat dalam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ilmunya Allah yang Allah berikan kepada kita itu nggak lebih banyak daripada kita menyelupkan air gini nih, kemudian kita angkat. Nah, ini loh ilmunya Allah yang Allah berikan kepada seluruh manusia, dari mulai baginda Nabi Adam sampai hari kiamat segini, masih ada satu gelas begini lagi. Itu ilmunya Allah. Makanya tafsir tuh banyak, ribuan tafsir. Di rumah saya aja tafsir, pertama tafsir Sawi, tafsir Asy'arawi saya punya, tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tafsir Ibnu Abbas saya punya, tafsir Tabari saya punya. Itu dari tafsirnya, belum hadisnya. Hadisnya Imam Bukhari aja ada Fathul Bari, ada Faidul Qadir. Belum nanti tafsirnya hadis Abu Dawud, Aunul Ma'bud. Terus apa lagi? Selain Aunul Ma'bud yang sekarang dipakai di Temboro? Daurah, mana Daurah? Siapa? Apa? Badlul Majhud. Banyak sekali. Itu betapa penting, betapa luasnya ilmunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus senantiasa mempunyai guru. Maka dijelaskan
di dalam kitab Adabut Ta'lim, ya, Adabul Alim wal Muta'allim, bab menerangkan adab-adabnya penuntut ilmu dan pengajar ilmu. Di sini dalam bab 3, Al-Babus Salis fi Adabil Muta'allim ma'a syaikhihi. Bab menerangkan tentang adabnya seorang murid kepada gurunya. Makanya tadi kan temanya itu kan punya guru dan harus manut, dan itu penting, memang harus manut. Di sini nanti dijelaskan ini, ya, ada 12 keterangan di dalam kitab ini bagaimana adab seorang murid kepada guru. Karena murid yang baik adalah murid yang senantiasa melihat kebaikannya guru. Dan seburuk-buruknya murid, kata Imam Ahmad bin Hanbal, adalah seorang murid yang suudzon kepada gurunya. Saya pernah dengar bayannya Maulana Arif di tempatnya Haji Ridho. Kita harus sebagai murid ini memandang wajahnya guru kita itu dengan pandangan yang ada rasa hormat dan takzim. Kalau seumpama kita melihat dengan jelas guru kita bermaksiat, katakan dalam hati, nafikan, itu bukan guru saya, itu adalah setan, ya, yang menggoda kedua mata saya untuk melihat keburukan guru saya. Dan saya baca dalam kitab Tibyan, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu Imam Syafi'i, Mas Haji Ridho, kalau beliau pengen belajar ke tempatnya Imam Malik, itu beliau senantiasa bersedekah di perjalanan dengan niat, ya Allah, dengan sedekah saya ini tolong tutup aib guru saya. Kalau hari ini kita ngomongin guru kok berani lo ngomongin guru, ya, Masya Allah. Sayyidina Ali itu Quraisy, mantunya baginda Rasulullah SAW, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, suku tertinggi di kota Mekah. Beliau mengatakan, man 'allamani harfan kuntulahu abdan. Barang siapa yang pernah mengajarkanku satu ilmunya baginda Nabi, aku rela menjadi budaknya sampai mati. Sayyidina Ali yang punya kedudukan besar di hadapan baginda Rasulullah SAW, yang punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah. Begitu tinggi kedudukan Sayyidina Ali sampai beliau dinikahkan oleh baginda Rasul dengan putrinya Rasulullah, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, siapa yang pernah mengajarkanku satu ilmunya baginda Nabi, maka aku rela siap menjadi budaknya sampai mati. Nah, kita dapat ilmu dari satu ulama. Ulamanya nggak sepaham dengan apa yang biasa kita kerjakan gitu. Berani loh kita ngomongin mereka itu. Masya Allah. Siapa kita? Baca Quran aja nggak becus antum. Iya, baca Quran nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, hafal hadis juga enggak. Coba hafalan hadis, kemarin waktu keluar 3 hari dikasih 500.000 sama Pak Haji Ridho. Baca sekali hadis langsung hafal 500.000. Kalau santri-santri yang datang itu hafal semua itu. Satu hadis baca, ya, itu saya yang baca di talaki. In arotta ya Aba Fatimah, in arotta ang talqani fil jannah fa aksirus sujud. Itu orang yang dengar, wah, ulang lagi tak, ulang 500.000 padahal. Iya. Kok berani-beraninya kita yang hatinya gelap, tidak ngerti agama, berani mengomentari para ulama. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ulama ussahabah, beliau tuh pernah datang ke tempatnya Sayyidina Abu Hurairah, dan datangnya itu di waktu malam, ingin menanyakan satu hadis yang dulu pernah disampaikan oleh baginda Nabi. Saking takzimnya Abdullah bin Abbas, siapa yang gak kenal dengan Abdullah bin Abbas? Sayyidina Abbasnya adalah pamannya Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbasnya adalah keponakan baginda Rasulullah SAW. Quraisy lagi, Bani Hashim lagi, Bani Abdul Muthalib juga. Ketika beliau sampai ke rumahnya Sayyidina Abu Hurairah, ternyata rumahnya Sayyidina Abu Hurairah tertutup, nggak berani membangunkan. Ketika Sayyidina Abu Hurairah keluar di waktu malam, ternyata ada Sayyidina Abbas tidur dengan berdebu badannya. Wahai
ibnu ammi Rasulillah, wahai anak pamannya Rasulullah, kenapa engkau tidur di sini? Izin wahai Abahir, saya ingin bertanya satu, kenapa kok nggak ketok saya? Kenapa nggak berani saya? Ingin bertanya tentang satu hadisnya baginda Rasulullah, karena takzim kepada guru. Siapa yang mengajarkan ilmu kepada para ulama, siapa yang mengajarkan ilmu kepada dia, siapapun orangnya, walaupun dia bukan dari suku Quraisy, jauh banget Bani Hashim dengan Abu Hurairah, dia nggak berani mengganggunya. Kenapa? Karena Sayyidina Abdullah bin Abbas pikir itu adalah guru saya yang nanti akan menyebarkan ilmunya Rasulullah SAW. Jadi penting sekali kita ini khidmat sama ulama, menatap wajahnya ulama, ya. Kemudian kita pandang wajahnya ulama. Kalau nggak ada ulama, kalau nggak ada guru, kata para ulama, laulal murabbi ma arabtu rabbi. Kalau kita nggak punya guru, maka kita nggak tahu siapa Tuhan kita. Siapa kita nggak tahu kita. Makanya kata Imam Ghazali dalam Ihya, beliau mengatakan annasu kulluhum halak. Manusia itu semuanya dalam keadaan celaka semuanya. Semuanya dalam keadaan binasa. Illal alimun, kecuali orang-orang yang punya ilmu. Tidak ada derajat yang paling tinggi di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat nanti, melainkan derajatnya para ulama. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, kata Nabi. Sesungguhnya seluruh para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaannya, tidak mewariskan pangkat jabatannya. Akan tetapi para nabi mewariskan ilmu yang telah disampaikan kepada umat setelahnya. Jadi penting, cari guru itu penting. Nanti kita baca ya, cara memilih guru. Karena agama itu jangan sembarangan, lagi-lagi jangan sembarangan. Ya. Siapa orangnya nih? Di mana mondoknya nih? Bagaimana akhlaknya nih? Bahkan kemudian kata Imam Ghazali, wal alimuna kulluhum halak illal alimun, illal amilun, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Orang alim juga celaka kalau mereka tidak mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halak, dan orang yang mengamalkan ilmunya juga celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Nah, kita bisa tahu begini kan dari siapa? Dari guru, dari ulama. Jangan sampai kita ini tidak mau duduk dalam majelis-majelis yang ulama, merasa paling pintar itu adalah orang yang celaka, kata Nabi. La yashba mu'minun min khairin hatta yakuna muntahul jannah. Orang beriman dikatakan imannya sempurna di hadapan Allah kalau dirinya belum pernah merasa puas dengan kebaikan. Dan kebaikan tertinggi apa? Ilmu. Nabi Sulaiman ditanya oleh Allah, disuruh pilih 3 perkara. Wahai Sulaiman, aku berikan 3 pilihan untuk dirimu. Silakan pilih salah satu dari 3. Pertama, Nabi Sulaiman disuruh pilih sama Allah tentang ilmu. Kemudian yang kedua hikmah. Yang ketiga kerajaan. Fakhtarallahu Sulaiman al-ilm. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ilmunya dapat, hikmahnya dapat, kerajaannya juga dapat. Ini pelajaran dari Gus Yusuf waktu itu nyampaikan ke saya. Artinya gini, Dut. Orang tuh kalau sudah sungguh-sungguh dalam ilmunya, maka semua akan diperoleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ta'allam ya fata fa innal ilma zainun wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi. Belajar ilmu, dekat sama ulama, ambil petuah-petuahnya beliau, mereka-mereka. Karena sesungguhnya orang yang punya ilmu adalah hiasan untuk dirinya, hiasan untuk orang-orang sekelilingnya. Dan mukarramun ainal jalas, di mana saja kamu menetap pasti Allah akan muliakan kamu.
Jangan sampai orang alim tuh, orang yang belajar pesantren, orang yang belajar agama tuh masih mikirin tentang rizkinya, bagaimana rizkinya. Nggak usah takut, ketika sudah mendapatkan ilmunya Rasulullah, maka dunia akan datang secara hina kepada penuntut-penuntut ilmu agama. Di sini disebutkan apa sih kriteria guru yang harus kita ambil tuh ilmunya tuh yang bagaimana? Yang bagi li talibi ayyuqaddima an-nadhar. Yang pertama, wajib bagi penuntut ilmu untuk senantiasa memilih kepada guru yang ingin dia ambil ilmunya. Wa yastaghfirullahu ta'ala fi man yakhudul ilm anhu, dan dia wajib minta petunjuk kepada Allah fiman dari orang yakhudu yang ingin dia ambil al ilma ilmunya anhu dari guru tersebut. Lihat nih, orang ini tuh mondoknya dulu di mana ya? Jangan tiba-tiba sekarang dulunya pelawak jadi ustadz. Banyak. Penyanyi dangdut jadi ustadz. Komentarin ulama lagi. Tidak percaya dengan nasab lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Masya Allah, karena perkara itu terjadi kepada kita, yang pertama Allah angkat keberkahan, yang kedua yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan berikan kepada orang yang jauh dari gurunya, tidak punya guru, jauh dari ulama, pemimpin-pemimpin yang zalim. Iya kan? Kemana coba gas 3 kilo larinya? Sampai ada yang mati, rebutan. Cari yang warna biru aja nggak dapet sekarang. Berapa kilo itu yang warna biru? 15 kilo 25 kilo 12 kilo nggak dapat juga, nggak tahu larinya kemana itu. Oh, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri antum yang jauh dari ulama. Sekarang ketemu kan? Kata Nabi itu bukan kata saya. Orang tuh kalau jauh dari ulama, nomor 2-nya bencana yang Allah berikan kepadanya, yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah akan memberikan kepada kelompok tersebut pemimpin yang sangat zalim. Pemimpin zalim, coba. Ngeri pemimpin zalim tuh. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara kami untuk di hadapan pemimpin zalim? Kata Nabi, berdoalah kepada Allah dan sabarlah, maka surga bagimu. Ya nggak bisa komentarin, mau kayak apapun yang tetap nanya pemimpin ya pasti berkuasa. Ini gara-gara lu salah pilih sih presidennya A, B, C. Enggak, lu jauh dari ulama gara-gara ada aplikasi baru itu. Betul nggak? Ini temanya tema cari guru sih Mas Haji ini. Pas banget kan kalau dikait-kaitkan kan dengan apa yang ada sekarang ini. Ribut orang sekarang menyalahkan, lu milih apa dulu kemarin tuh? Tuh kan gue bilang apa kan? Wah, isu A, isu B, isu gara-gara laut di mana? Di pagerin itu. Enggak. Lu jauh dari ulama. Karena jauh dari ulama. Yang kedua tuh. Yang ketiga apa kata Nabi? Yakhruju minad dunya bighairi iman. Orang tuh kalau sudah lari dari ulama, lari dari fuqaha, lari dari para penghafal Quran, maka nomor 3-nya Allah akan cabut iman dari dalam hatinya. Ngeri banget. Ngeri banget, nauzubillah min dzalik. Kita pilih siapa tuh yang pertama itu? Yang pertama, wa yaqtasibu husnal khul akhlaqi wal adabi minhu. Yang pertama harus kita lihat adalah akhlaknya dalam kesehariannya. Ya kan? Akhlaknya bagaimana nih? Alhamdulillah syariatnya luar biasa. Kalau ngomong tuh dijaga. Adabnya Masya Allah. Ya, para sahabat mengatakan ta'allamnal adab.
summa ta'allamnal Qur'an. Nabi mendidik kami pertama adalah adab, yang kemudian Nabi mengajarkan kami adalah Al-Qur'an. Masya Allah, Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Kita tahulah akhlaknya Nabi lah, sudah masyhur ketika dalam Fathu Mekah, beliau datang dengan ribuan para sahabat dari kota Madinah. Selama hampir 7 tahun dicekal, nggak bisa masuk ke kota Madinah, ke kota Mekah. Ketika itu ada perjanjian Hudaibiyah yang dilanggar juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi di tahun ke-6 atau 7 Hijriah, beliau masuk ke kota Mekah dengan hampir kurang lebih 1.200 sahabat waktu itu. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Para sahabat dengan semangat, kita habisi orang-orang Mekah, kita hancurkan mereka. Mereka udah gak punya kekuatan apa-apa sekarang. Hada yaumun yaumul malhamah. Hari ini adalah hari makan daging kita. Maksudnya tuh kita bunuhin mereka semuanya. Apa yang Nabi sampaikan di hadapan para sahabat yang waktu itu sudah semangat juang? Lah, kata Nabi, hada yaumun yaumul marhamah. Ini adalah hari kasih sayang. Padahal Nabi diusir dari tempat kelahirannya, nggak ngelihat Mekah. Pertama akhlaknya kayak gitu. Ya paling nggak nyerempet-nyerempet kayak gitulah. Ya kan? Ya kalau disakiti sama orang mah wajar. Apalagi diomongin sama orang. Yang baik aja diomongin, apalagi yang buruk. Kan berkali-kali saya sampaikan di sini nasihat Imam Ghazali. Salah satun antastaqirra fi dhihnik. Ada 3 perkara yang nggak akan pernah bisa lari dalam kehidupan dirimu. Yang pertama, wala salamata minan nas. Nggak akan pernah bisa selamat dari omongannya orang. Nabi tuh kebaikannya udah nggak bisa diceritakan. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Berapa banyak orang masuk Islam sebab akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika Fatah Mekah, semua sahabat mengatakan ini adalah hari pembalasan, hari makan-makan, ya, hari balas dendam. Nabi mengatakan ini adalah hari kasih sayang. Hampir ribuan orang kafir yang di Mekah semuanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Karena akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan gini, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Keindahan seseorang itu bukan terletak pada apa yang dia miliki. Kerennya Haji Ridho mobilnya banyak, kerennya dia rumahnya mewah, kerennya dia pangkatnya punya kedudukan di samping presiden. Enggak dari situ. Tapi innal jamala, keindahan seseorang itu terletak pada ilmu dan adab. Ilmu dan adab. Di mana kita belajar ilmu? Ya pada sama guru kita. Gurunya yang bagaimana? Wa yaqtasibal akhlaq wal adab. Husnal akhlaq wal adab. Pertama kita lihat dulu tuh guru kita tuh akhlaknya tuh. Ini jangan cari guru yang kemana-mana telanjang, pakai celana pendek. Ya. Pernah satu masa seorang muhaddisin ingin mendapatkan satu hadis, kalau nggak salah Imam Bukhari ya. Jauh perjalanan beliau, bermil-mil, habis uangnya untuk mendapatkan satu ilmunya Rasulullah SAW. Ketika sampai tujuan ke tempatnya syekh tadi, pas qadarullah ngelihat kalau syekhnya itu ngeludah dari jendela masjid. Ngeludah dia. Gak pantes dapat ilmu dari orang seperti itu. Wah, kalau kita sekarang ya kan minum bareng sama guru. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Imam Bukhari itu ngambil satu hadis, ngelihat calon gurunya kok ngeludah lewat, jadi ngeludahnya nggak keluar masjid, jendela masjid dibuka, dia ngeludah dari situ, kan nggak punya adab kayak gitu tuh.
Nggak jadi kau ngambil itu, walaupun habis uangnya untuk datang ke tempat syekh itu. Nggak jadi, saya nggak mau ngambil hadis dari orang kayak gitu. Ya kan? Nggak berkah nanti jadinya. Makanya kata Imam Ghazali, beliau mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa yamshi 'alal ma fala ta'tabiruhu. Apabila kalian melihat ada orang yang terbang, bisa terbang, berjalan di atas air kayak kodok begitu, ya itu bukan kemuliaan kayak gitu tuh. Ya, emang dikira bisa ngelihat jin kemuliaan? Nggak kemuliaan. Kemuliaan tuh Allah letakkan pada ketakwaan. Jadi jangan pengen bisa ngelihat jin. Kayaknya bangga banget, gue bisa ngelihat jin. Ngapain dibanggain? Nggak enak ngelihat jin tuh, jelek semua jin itu. Jelek jin itu bener. Kok bangga banget ya kan? Wah, kayaknya ya kan. Apalagi kalau udah ngobrol Panji sama Aji tuh. Bukan kebanggaan kayak gitu. Kebanggaan tuh kalau antum punya ilmu. Bahkan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan seorang hamba itu terletak pada ketakwaannya. Bukan terletak pada antum bisa melihat jin, bukan. Itu sama sekali nggak ada kemuliaan di situ. Ya, jangan bangga bagi teman-teman di sini yang bisa ngelihat jin, wah suka nerawang-nerawang. Nggak usah bangga. Yatiru 'alal hawa, dia bisa terbang di atas air, bisa terbang di atas udara. Kata Imam Ghazali, fala ta'tabiruhu bimizani syari'atillah. Nggak usah ente bangga sama orang kayak gitu. Jangan ngambil ilmu dari dia. Kalau ngelihat antum akhlaknya nggak baik, suka teriak-teriakan kemana-mana, ya kan, syariat Allah nggak dijaga. Ya, insya Allah ya. Pertama harus dilihat akhlaknya, adabnya, dan syariat Allahnya. Ya, jangan mencari guru yang keluarnya tuh pakai anduk doang, ya. Ngopi sembari minum tangan kiri jalan lah gitu. Itu kalau ngambil ilmu dari orang kayak gitu tuh gimana jadi muridnya itu? Paham? Waliyakun in amkana mimman sabatat ahliyatuhu, dan mungkinkan ya, dan hendaknya jika mungkin hendaknya yang sudah terkenal kealimannya. Di sana tuh ada ulama tuh. Siapa namanya? Namanya Syekh Ridho misalnya gitu. Syekh Dani gitu kan misalnya. Terkenal kealimannya. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan terbukti kelembutan bicaranya. Masya Allah, alhamdulillah kami punya guru di Temboro tuh orang-orang hebat semuanya. Kealimannya luar biasa, kewaroannya luar biasa, Masya Allah. Apa kemarin Bro Epan, tanda dari sempurnanya ilmu itu apa? Ulama yang rasyid itu bagaimana mengumpulkan 4 perkara. Pertama apa? Takwa, zuhud, waro. Apa? Ulama yang rasyid itu apa? Takwa, zuhud, waro. Takwa, menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Jangan gara-gara dikasih amplop akhirnya yang haram jadi halal. Pak Kiai ini bagaimana nih, aman lah 1 miliar. Serius nih, tanda tangan dulu di atas materai. Akhirnya ada itu dulu tuh waktu pas izin ya, ini ya saya bicara. Ini kan udah lewat ya. Waktu masalahnya 212 itu. Bagaimana ayatnya? Janganlah kalian juz 5, janganlah kalian menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Itu bagaimana? Bukan itu. Bagaimana coba ainal huffaz? Ayo, antum santri, ayo. Mana ayatnya tuh? Coba ulangi. Bukan itu juga. Coba mana? Ayo. Aulia ba'dukum ba'don gitu tuh. Coba ayo. Mas Ridho, coba. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Itu bukan? Sorry, itu bukan? Coba. Juz 5, coba cari juz 5 dulu, nanti kasih tahu saya ayatnya. Nah itu ada salah satu
ulama itu yang tayunya tuh betul-betul sesuai dengan arahan. Tiba-tiba jadi berbalik arah. Itu ayat itu nggak relevan buat sekarang coba. Ayat itu kan zaman dulu, kalau sekarang mah aman aja selagi baik katanya. Nggak saya sebutkan lah, terkenal banget itu ulamanya itu. Saya istighfar aja, Allahu Akbar. Saya pernah ngaji mantek sama beliau padahal itu, ya Allah. Ya tapi tetaplah namanya pernah belajar sama beliau, ya tetap kita khidmat sama beliau. Cuman ternyata ya kan usut punya usut, kata santri-santrinya datang tuh dari tim merah itu. Wah, dikasih, akhirnya dirubah. Waliya'udzubillah min zalik. Itu namanya belum rasikh. Cari tuh yang kayak gitu. Cari tuh ulama yang takwa, zuhud, kemudian waro. Takwa. Pokoknya berapapun nilai uangnya, kalau ini haknya, kalau ini haram, kalau ini halal. Paham di sini insyaallah? Nah, jangan sampai kita salah pilih. Apa ayatnya udah ketemu belum? Belum. Wa zaharat mura'atuhu, dan menjaga dirinya dari perkara-perkara yang merendahkan dirinya. Menjaga dirinya dari perkara-perkara yang merendahkan dirinya tuh. Artinya jangan bohong, cari kayak gitu-gitu. Washtaharat siyanatuhu, dan menjaga dari apa? Dari orang-orang yang fasik. Ya, menjaga dari orang-orang yang fasik. Tuh adab-adab mencari guru dulu pertama tuh. Wa kana ahsanu ta'liman. Kalau kita ngaji sama dia tuh mendekatkan diri kita makin dekat sama Allah. Nah, ambil tuh orang-orang guru-guru yang kayak gitu tuh. Jadi kayaknya rindu gitu. Kalau nggak ketemu sama beliau tuh sekali, aduh rindu banget gitu. Pengennya ketemu aja. Nasihatnya tuh enak didengar, gampang diterima tuh kayak gitu tuh. Cari tuh guru-guru yang kayak gitu tuh. Wa ajwada tafhiman, dan dalam luas kefahamannya. Ya, fa'an ba'di salaf hadzal ilmu din. Sesungguhnya ilmu adalah agama. Fangzuru amman takhudu dinakum, maka hendaklah kamu melihat kepada orangnya siapa yang kamu ingin belajar dengannya. Jadi jangan sembarangan lagi kita ini, ya. Maka di sini dikatakan, katanya kalau seumpama beliau mengatakan ayyakuna syekh mimman lahu alal ulum asyariyatin tamamut talaq walahu mimman yusaku bihi min masyayikh asrihi. Dilihat tuh guru-gurunya dia tuh siapa aja. Alhamdulillah ya, kami teman-teman santri-santri Temboro yang sedang keluar 40 hari kalau ngaji tuh bersanad sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya pastikan teman-teman di sini yang ngaji sama saya, insya Allah sanadnya nyambung sampai kepada baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadisnya kita bersanad sampai Imam Bukhari, terus dari tajwidnya, dari ilmu Qur'annya, dari ilmu tafsirnya, dari fikihnya, kita terus bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting, bersanad itu penting karena seorang ulama mengatakan laulal isnad laqalan nasu man syaa ma saa. Orang tuh kalau nggak punya sanad yang jelas, maka dia tuh ngomong tuh ngawur. Jangan apa kata saya, kan dibilang jangan apa kata saya, ya kan, ya, tapi apa kata guru saya. Paham di sini insyaallah, ya. Qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu man tafaqaha min butunil kitabi dayya al ahkam. Barang siapa yang belajar ilmu fikih hanya dengan membaca, tidak diterangkan oleh gurunya, maka akan rusak hukum-hukum syariat pada dirinya. Nah, saya sering menjelaskan di sini tentang fikih gini. Silahkan kalau mau baca, akan ada tuh terjemahannya Lirboyo, Kasifatus Saja. Alhamdulillah ada beberapa teman yang di sini sudah beli. Tapi saya bilang kalau mau baca yang ada iskal, yang kesulitan memahaminya, tanya sama saya. 24 jam saya siap. Kalau sifatnya tentang ilmu. Silakan. Ustaz mau tanya nih, bagaimana ini menurut saya masih iskal dengan apa yang disampaikan di dalam kitab ini nih. Jangan memahami sendiri. Nanti pasti kepahamannya salah. Dan gurunya adalah
Syaitan. Gurunya pasti syaitan, itu dari kata Nabi. Ya. Kemudian ayang qada li syaikhi fi umurihi, hendaknya dia senantiasa tunduk patuh kepada gurunya dalam urusan apapun. Ini loh, manuto kata Haji Ridho dalam judulnya itu. Wis nderek manut, ya. Pokoknya 100% harus ikut. Makanya kalau tadi saya dengar kajian Gus Baha, pentingnya kita mempunyai guru jangan cuma satu. Guru kita harus banyak, tapi wali kelas kita cuma satu. Ngerti nggak? Silakan cari ilmu dari mana saja, asal jelas gurunya. Tapi wali kelas kita cuma satu. Alhamdulillah, saya belajar setelah dari Temboro, di Sukabumi, kemudian di Banten, tambah lagi ke Pakistan. Tapi tetap guru saya, wali kelasnya cuma satu, Temboro. Antum juga harus kayak gitu, silakan. Jangan dapat amalan dari TikTok. Amalan untuk mendapatkan ini di TikTok. Innalillahi, di-share lagi. Kan antum punya guru, tinggal tanya. Tat, boleh nggak saya mengamalkan itu? Jangan. Kan enak kalau punya guru. Ini jangan sampai nih anak-anak teman-teman ngaji Blo ini di sini dapat amalan-amalan dari yang nggak jelas kayak gitu. Walaupun itu datangnya dari ulama yang hebat. Tapi kalau itu perkaranya masih dalam Google, TikTok dan sebagainya, jangan diambil. Tanyakan dulu kepada guru antum. Paham? Biar kita nggak salah arah. Dulu Kiai Uzairon pernah cerita, Allah yarham ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terangi kubur beliau, Allah berikan keberkahan beliau kepada kita semuanya. Itu ada santri datang kepada beliau. Ngamalinnya bagus, baca Al-Fatihah 1000 kali sehari. Dulu santrinya hampir 200 kata Kiai itu, di pertemuan wali santri, di pertemuan alumni itu. Ingat banget saya waktu itu beliau sampaikan tuh di pusat pertemuan alumni terakhirnya sama Kiai itu. Waktu itu alhamdulillah saya hadir itu. Nah, sebelum berangkat ke Pakistan. Kata beliau, ditanya sama si ustadz itu, orang Lampung. Kamu dapat amalan itu dari mana? Ada dari orang soleh juga. Oh, bagus amalannya. Tapi makin saya amalin, makin hilang santri saya Pak Yai. Makin malas saya sholat ke masjid katanya. Coba kamu perhatikan, kamu lihat dulu deh. Yang ngasih amalan ke kamu itu sholat di masjid apa enggak? Ternyata bener nggak ke masjid dia, sholatnya di rumah aja. Nah itu efeknya orang ngasih amalannya nggak efeknya orang ngambil amalan dari orang yang nggak ke masjid, jadinya nggak ke masjid juga jadinya. Rohani hati kan luar biasa. Makanya apalagi dari TikTok yang nggak jelas ya kan, ngasih amalan nggak tahu di bawahnya dia bikin video yang lain gitu. Maka jangan ya Le ya, ojo. Ya, paham di sini insyaallah ya teman-teman. Ya, udah punya guru masing-masing antum nih, masya Allah. Tanya. Ya, nggak usah malu-malu tanya sama saya. Tengah malam insya Allah kalau bangun dibalas. Kalau nggak bangun ya nanti pas panjang umur ya setelah bangun tidur. Oh ya pasti dibalas kok. Amalkan ini sekian berapa ratus kali. Pokoknya jangan sembarangan amman takhudurinakum, jangan sembarangan ngambil amalan atau agama dari orang yang nggak jelas sanadnya. Paham? Kemudian yang selanjutnya adalah wala yakhruj an ra'yati wa tadbirihi, dan tidak keluar dari pendapatnya guru. Artinya antum nggak boleh membandingkan guru antum dengan yang lain. Kalau udah tanya satu hukum sama dia, udah patenin. Ini nanya nih sama satu guru A, dia nanya lagi sama yang lain. Itu namanya suul adab sama guru kayak gitu tuh. Ustadz dateng ya kan dijelasin panjang lebar, sampai nggak tidur itu pas keluar 3 hari. Ternyata dia nanya lagi ke yang lain. Ya nggak apa-apa juga. Apa yang Ustadz sampaikan tadi bener katanya. Lu ngapain lagi nanya? Kan guru gua sama dia. Tidak membandingkan. Ya, ada 3 orang datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Mas Haji Ridho. Yang satu datang ingin betul-betul mengambil ilmunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang satu pengen ngetes. Yang satu pengen minta doa jadi orang kaya. Semuanya jadi semua. Yang pertama yang datang ingin ambil istifadah jadi ulama hebat. Yang kedua matinya kufur.
karena ngetes Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang ketiga, jadi orang kaya tapi bakhil dia. Dia jadi orang kaya tapi bakhil, tetap matinya juga dalam keadaan kufur. Apalagi membandingkan guru yang pernah mengajarkan antum Al-Fatihah, mengajarkan antum ilmu. Antum kan tahu masuk WC, doa masuk WC, kemudian tahu kalau ini air mustakmal, mutanajis, yang najis, atau air ini mutlak atau bukan, ini halal atau haram. Kok antum bandingkan dengan orang guru lain? Ya antum nggak percaya dengan yang antum tanya, maka antum sudah sul adab kepada guru antum. Maka di sini dikatakan wala yakhruja an ra'yihi wa tadbirihi. Jangan keluar dari pendapatnya apalagi sampai membandingkannya. Auzubillah min zalik. Bal yakunu ma'hu kal marid ma'ati bi al mahir. Sebagaimana seorang yang sakit datang ke dokter, dia percaya. Benar nggak? Ente datang ke dokter, dok, saya mulus-mulus nih, saya pusing banget nih. Dokter udah ngasih arahan, ngasih cara. Ah dokter mah salah. Lu ngapain datang ke gua, kata dokter. Nah orang ini sekarang sama ulama gitu teman-teman. Dia tanya tentang satu hukumnya Allah, hukumnya syariat fikih, tapi dia membandingkan apa yang disampaikan oleh gurunya itu kepada orang lain. Paham di sini? Jangan. Udah ikut. Kecuali memang gurunya itu ntar ya, saya lupa ada ikhtilaf bainal ulama tentang pembahasan ini. Tanya, kemarin ustaz saya menyampaikan begini, tapi bagaimana? Kan itu banyak tuh teman-teman yang kayak gitu tuh. Udah tanya, tapi tanya lagi seakan kayak nggak percaya dengan jawaban yang sudah disampaikan oleh guru pertamanya. Nah, orang yang seperti itu maka kata para ulama, man laisa adabun fahuwa zubabun. Barang siapa yang nggak punya adab maka seperti lalat. Lalat kan di mana aja nemplok lalat itu. Iya, orang lalat tuh di makanan yang enak dia hinggap, di makanan busuk juga dia datang tuh lalat tuh kayak gitu tuh orang kalau nggak punya adab itu. La ilaha illallah. Fa yasta'miruhu fi ma yuqassiduhu wa yataharraru ridahu fi ma ya'lamuhu. Cari ridhonya dia. Ya, bagaimana nih supaya guru kita ridho kepada kita ini? Ya, kalau orang tua tuh menurunkan kita dari langit ke dunia, sementara guru membawa kita menaikkan derajat kita dari dunia ke langit. Bahkan dalam riwayat itu nanti pada menjelang hari kiamat, Dajjal tuh akan Allah berikan jangan keistimewaan. Akan Allah berikan kelebihan. Nah, dia tuh akan bisa apa saja pokoknya Dajjal itu. Kemudian dia akan bisa menyerupai wajah orang tua kita. Ditanya, Miftah, ini saya orang tua kamu sedang haus, kamu ikut saya aja. Itu dalam riwayat itu Miftah masih bisa nolak. Tapi ketika misalnya Miftah menganggap saya sebagai guru, ya, maka Dajjal tuh akan menyerupai wajah saya. Miftah, ini loh guru kamu ikut saya aman insya Allah, itu misalnya. Kok dia ikut dengan gurunya yang padahal itu adalah Dajjal, maka dia celaka selama-lamanya. Maka berat memang. Dan Nabi udah kasih contoh, Nabi udah kasih kunci. Ente supaya nggak terkena fitnah Dajjal, man qara'a suratal kahfi fi lailatil jum'at au fi nahariha usima minad dajjal. Barang siapa yang baca surat Al-Kahf malam Jumat atau siangnya, maka akan terhindar dari fitnah Dajjal. Percaya enggak? Percaya. Coba angkat tangan yang Jumat kemarin baca. 1, 2, 3, 4, 5. Buset, 100 orang cuma 5 orang yang baca. Bohong semua percayanya, bohong. Ya, sama dokter kita percaya, sama Rasulullah nggak percaya loh. Aneh kan kita ini kan? Sama dokter percaya. Wah, insya Allah dok, saya nggak akan makan durian, nggak akan makan yang dokter sarankan. Nabi udah bilang, siapa yang baca surat Kahfi setiap malam Jumat sama siangnya, Allah hindarkan Dajjal untuk bisa menyentuh dirinya. Kok ente masih nggak baca tuh? Kemana hatinya kalau kayak gitu tuh? Berarti nggak apa? Nggak percaya? Nggak percaya. Percaya nggak?
Berarti mulai besok dibaca. Akhirnya dikasih keringanan sama Nabi. Ya udah deh, kata Nabi, saya tahu kalian sibuk. Ya udah gini aja deh, kata Nabi, 10 ayat pertama sama 10 ayat terakhir aman dari Dajjal. Siapa yang baca 10 ayat pertama sama 10 ayat terakhir angkat tangan. Ayat pertama sampai 10, terus ayat yang terakhir 10, coba. Ini gimana? Yang 10 nggak baca, ya kan? 10 ayat pertama nggak dibaca, 10 ayat terakhir nggak dibaca. Apalagi yang berapa ayat? Al-Kahfi? 110 ayat. Aduh, sibuk Ustaz, bukan sibuk. Allah udah malas sama ente. Iya, udah malas Allah sama kita. 10 ayat tuh nggak lama loh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahighun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ada nggak 5 menit? Nggak ada bro, 5 menit. Ente masih nggak baca tuh pelanggaran sih. Angkat tangan deh siapa yang pengen terhindar dari Dajjal. Janji sekarang sama diri sendiri. Ya, pokoknya kan itu kalau hafal dibacanya kan lagi naik motor bisa itu. Atau enggak habis sholat subuh, kalau betul-betul sibuk banget sembari bawa Quran, kalau misalnya ribet bawa Quran, kan di handphone ada aplikasi Quran tuh. Buka Al-Kahfi, baca 10 ayat pertamanya, kemudian tambah 10 ayat usima dabina Dajjal, diselamatkan dari Dajjal. Itu udah kata Nabi. Nabi tuh nggak pernah bohong. Pasti apa yang disampaikan beliau itu hak semuanya, nyata semuanya yang disampaikan Nabi itu. Ya, Nabi SAW sebelum perang Uhud itu malamnya mimpi. Beliau tangannya masuk ke baju besi beliau. Kemudian beliau menyembelih beberapa sapi. Kemudian beliau ada 3 pokoknya itu. Nah, kata beliau itu wahyu dari Allah bahwa tangan masuk ke dalam saku baju besi itu adalah kokohnya Madinah yang tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun. Kemudian kata beliau ketika beliau menjelaskan beliau mimpi menyembelih beberapa sapi, maka beliau mengatakan akan ada orang-orang di sekelilingku yang syahid besok. 70 sahabat yang syahid. Ada satu lagi tuh, lupa saya. Dan itu semua terjadi ketika perang Uhud. Ya, yang waktu itu perang Uhud dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb Abu Sufyan bin Harb waktu itu belum masuk Islam. Dia tidak bisa masuk ke kota Mekah, ke kota Madinah. Dan betul ternyata 70 sahabat gugur dalam perang Uhud. Jelas tuh Nabi SAW itu. Maka kalau udah Nabi mengatakan perkara yang akan terjadi, itu pasti terjadi teman-teman. Nabi pernah bilang, sayati 'alan nas nisaun kasyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun rusuhunna ka'asnibatil buhti. Akan datang menjelang hari kiamat kepada umatku seorang wanita berpakaian tapi telanjang. Nabi mengatakan sayati pakai sin, ya. Sin apabila masuk pada fi'il mudhari maka artinya bakal terjadi. Iya, sayati 'alan nas akan terjadi kepada umatku menjelang hari kiamat, nisaun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Disampaikan di hadapan para sahabat, seorang wanita tapi mereka berpakaian tapi telanjang, kata Nabi. Itu para sahabat serentak kaget kepada hadis dengan apa yang disampaikan Nabi itu. Gimana ya? Berpakaian tapi telanjang. Wah, ternyata betul sekarang. Aneh pakaian perempuan sekarang itu. Ya kan? Waduh.
Parah pokoknya. Itu Nabi bilang kapan tuh coba teman-teman? Nabi bilang kapan itu? 15 abad yang lalu teman-teman. Sekarang betul nggak terjadi nggak? Pusernya kemana-mana, ya kan? Ya. Kemarin jalan sama Kuku di Kasajardin, kata Kuku nggak pakai celana, enggak itu pakai, cuman ditutupin kaos. Aneh kan? Yang kaosnya itu yang segini itu loh Mas Haji, lari, kita kan lari sama Kuku tuh, nggak pakai celana. Iya. Kalau nggak lari ke situ nggak ada tempat lari ya gue ya. Iya bingung. Udah nikmatin aja lah gue lah sambil istighfar gitu kan. Kadang-kadang yang senyum lagi sama Pak gitu. Nyapa kan. Coba 15 abad yang lalu Nabi sudah sampaikan sekarang terjadi lah. Nabi sampaikan siapa yang baca kahfi di malam Jumat atau di siang harinya, usima minad dajjal, ente selamat dari dajjal. Percaya bismillah, percaya ya. Mulai besok azam, jangan tinggalkan al-kahfi. Udah, nggak usah 110 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Ayat terakhir yang 10 ayat terakhir apa? Dari mulai mana? Hah? Coba yang satu orang, satu orang aja gimana? Inna atadna lil kafirina kok Zumaro sih? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Apa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna atadna lil kafirina. Hah? Bukan. Coba. Ini kalau kayak gini lupa giliran. Kalau saya pernah disimak sama Pak Solehin tuh lancar. Wa kanu la yastati'una sam'a afa hasibal ladzina kafaru inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul halu nabiyukum bil akhsarina alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna ila akhiril ayat. Dibaca insyaallah. Azam insyaallah, azam. Janji sama diri sendiri kalau nggak baca besok mati gitu. Takut kan sama mati? Cuman 10 ayat takut amat. Kemudian dengan apa lagi? Wa yubalighu fi hurmatihi, dan sungguh-sungguh khidmat dengannya. Ya, wa yataqarraba ilallahi ta'ala bi khidmatihi, dan mendekatkan diri antum dengan Allah dengan berkhidmat kepadanya. Masya Allah. Jadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah berkhidmat sama guru. Ya, kita ini siapa, ya kan? Masya Allah. Kita ini lebih hina. Pokoknya kita ini nggak ada artinya dengan telapak sendalnya guru. Benar. Telapak sendalnya guru. Maka khidmat kita sama beliau-beliau itu. Waliya'lam anna dhillatan li syaikhi izzahu, dan ketahuilah sesungguhnya kerendahanmu, ya, kerendahanmu terhadap gurumu adalah satu kemuliaan di hadapan Allah. Satu kemuliaan di hadapan Allah. Wa tawadu'uhu lahu rif'atan, dan ketawaduanmu di hadapan gurumu adalah satu kemuliaan juga, satu derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya guru tuh gampang. Kalau kita pengen dekat sama Allah, ya lewat guru kita aja. Kita nggak pandai misalnya, nggak paham ilmu, lewat khidmat sama guru. Ketika guru datang khidmat, insya Allah alhamdulillah besok hari Sabtu guru kami, guru saya datang, Kiai Ubaidillah Horor di Bekasi. Jadi saya mengundang sama teman-teman yang nggak ada kesibukan, buat umum ya Mas Evan, buat umum setelah sholat asar ada kajian dengan beliau di Bekasi. Nah, silahkan yang mau memandang wajahnya ulama. Beliau tuh setiap tahun pasti mencetak ribuan ulama dari Tembur, mengeluarkan ribuan penghafal Quran.
mengeluarkan ribuan penghafal hadis. Di Temboro tuh sekarang hafal Quran tuh biasa. Sekarang tuh Temboro ramenya, ente hafal kitab apa sekarang? Bukhari. Hafal kitab apa sekarang? Mukhtasar Bukhari. Hafal kitab apa? Minhajul Abidin. Hafal apa Al-Quran? Alhamdulillah. Udah hafal Quran tuh udah kayak kacang di Temboro udah. Iya. Sekarang tuh udah naik ngapalin kitab-kitabnya ulama. Jadi ngaji itu udah nggak usah pakai kitab lagi kayak gini. Disampaikan tuh makalah-makalahnya ulama di dalam kajian-kajian itu. Udah banyak sekarang. Ribuan santri yang sudah hafal kayak gitu tuh. Alhamdulillah ada ipar saya tuh kemarin Salman Al-Farisi Halakoh Utara. Siapa? Di sini Halakoh mana? Kenal Salman Al-Farisi Puncak Faris. Kelas Dauro 1. Ya. Kenal nggak? Ya. Alhamdulillah. Kemarin cerita ke saya hafal sudah 3.000 hadis. Nabi mengatakan barang siapa yang menghafal hadis 40 saja maka sudah ada jaminan masuk ke dalam surga. Teman-teman tahu anak saya Daniel sudah hafal 70 hadis. Kan yang bangga siapa? Yang bangga kan bapaknya kalau kayak gitu. Yang bangga kan ibunya. Yang seneng kan kakeknya. Kita nggak punya amal apa-apa kecuali lewat anak kok. Bener nggak? Amal kita apa? Tahajud malas. Bener. Sedekah juga kita nggak punya duit, ya kan? Amal kita apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah kalau bukan anak yang soleh itu? Kemarin saya bikin status itu tentang anak yang soleh itu, dikomentarin sama Gus Yusuf. Dut, hadisnya riwayat siapa? Cari. Tak bilang, Niki Gus, saya dapat dari Madros Petamburan. Tanya hadisnya riwayat siapa? Biar enak ngejelasinnya. Katanya. Iya, saya tanya orangnya belum ini juga. Dalam kitab Tangkihul Qaul Gus, saya bilang gitu. Barang siapa yang tidak mempunyai anak dan anaknya tidak terdidik dalam pendidikan agama, maka apabila anak itu melakukan kemaksiatan, bapak ibunya akan terus terhitung tercatat maksiat, dosa. Nauzubillah. Alhamdulillah saya Haji Ridho Devian dengan Daniel kemarin balap-balapan ngapalin surat Al-Qiyamah. Alhamdulillah Daniel 4 hari hatam, selesai 40 ayat. Tadi barusan Pak Haji Ridho ngomong, alhamdulillah Devian hari ini, Mikolas kemarin. Kan bangga kita punya anak usia 6 tahun sudah hafal Al-Qiyamah. Coba kita baca Al-Qiyamah, ngerti nggak Al-Qiyamah selain santri? Mumet kita jangan Al-Qiyamah, Alam Nasr aja lupa-lupa. Kuliah Al-Kafir juga paling balik lagi. Apalagi Al-Qiyamah. Coba jadikan anak-anak antum sebagai anak-anak yang terdidik dalam pendidikan agama. Insya Allah. Jangan sampai menyesal di kubur. Nauzubillah min zalik. Anak tuh aset dari Allah, ya. Maka bapaknya harus sungguh-sungguh, ibunya harus sungguh-sungguh. Ya, bapak sama ibu itu harus nyatu visi misinya. Ini anak kita mau dijadikan apa ini? Ya, mau dijadikan hafal Quran, sungguh-sungguh. Datangkan guru-guru tahfidz yang hebat-hebat. Ini pengen punya anak hafal Quran, tapi pelit sama guru ngajinya. Giliran les bahasa Inggris, les komputer, berapapun dia bayar sama dia. Masya Allah. Khidmat sama guru ngajinya anak. Masya Allah. Alhamdulillah saya bangga dengan santri-santri saya di sini. 3 bulan dari ada loh santri saya di sini. Masuk ke sini nggak tahu mana alif, mana ba, mana ta, mana sa. Nggak tahu mana jim, mana ha, mana kho. Itu kan semuanya sama tuh, jim, ha, kho. Sekarang sudah hebat bacanya itu. Terima kasih Pak Haji Ridho sudah memberikan wadah. Loh kalau nggak ada wadah ini kan nggak bisa juga itu wasilahnya. Masya Allah la quwata illa billah. Ya, semoga pahalanya anak-anak santri itu terus mengalir ke Pak Haji Ridho dan Bu Haji. Ya, dan keluarganya, Masya Allah, terima kasih banget, saya terima kasih banget itu. Ya, anak-anak sudah terdidik menjadi dewasa, Masya Allah. Semua santri Ar-Ridho tuh sudah hafal rata-rata 10-15 hadis ya Pak. Masya Allah, anaknya Bang Agung sudah hafal 10 hadis. Coba kalau di rumah aja, mana bisa Bang Agung bapaknya ngedidik sampai bisa hafal 10 hadis. Orang bapaknya aja mumet bacanya. Ya Bang Agung ya.
Maka bersyukur ada wadah. Wadah pesantren itu wadah untuk mencetak anak-anak kita menjadi generasi-generasi Qur'ani, generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang di sini sanadnya jelas mutasil sampai kepada Rasulullah SAW. Paham di sini insyaallah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang turu ilaihi bi'ainil ijlali wa ta'zim, memandang wajahnya dengan pandangan takzim, dengan pandangan penghormatan. Wa ya'taqidu fihi darajatul kamal, karena sesungguhnya guru kita itu mempunyai derajat yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika, maka yang demikian itu aqrabu ila naf'ihi bihi, apabila kamu takzim, kamu berkhidmat kepadanya, kamu mendengarkan ucapan-ucapannya, tidak membandingkan apa yang telah disampaikan olehnya, maka itu adalah lebih manfaat dan lebih mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu salafu yaquluna, Sayyidina Abu Yusuf mengatakan, man la ya'taqidu jalalata ustadihi, barang siapa yang tidak mengagungkan ustadznya, la yuflih, sungguh dia akan merusak hidupnya. Nah, adalah banyaklah ya. Ada banyak pokoknya cerita orang-orang yang dulu ngaji bareng kok nggak takzim sama gurunya. Mungkin Ustadz Onsori juga ada teman-teman yang punya teman yang nggak takzim sama gurunya, sekarang hidupnya susah belangsak. Ya, apalagi sampai komentari gurunya. Fala yukhatibu syaikhuhu bita'il khitab. Jangan sampai kita mengatakan guru dengan kamu, jangan pakai kamu, panjenengan namanya, ya kan? Wala yunadihi bismihi, jangan panggil nama guru misalnya kuku, ku, jangan. Ustadz, Sidina. Ya, jangan panggil nama kuku dengan Panggil Ustadz, Sidina, Syekh, jangan Syekh. Kalau saya anak kambing. Iya. Saya makanya paling malas kalau dipanggil sama abang tuh, Syekh. Waduh, kagak. Lu ngomong kagak becus pakai seh lagi. Syekh artinya orang tua. Kalau sayhun artinya apa? Anak kambing. Ya. Syekhuna, guru kita bersama. Ya, kadang-kadang teman-teman ahbab gitu kan manggil, siapa saya nama antum? Manggil gua kambing gitu kan. Kalau nggak bisa bahasa Arab nggak usah coba-coba pakai bahasa Arab lah, jelek ini. Anak kambing, ya Allah. Apa panggilannya? Bal yaqulu ya sayyidi, panggil dia dengan kalimat hai guruku, hai tuanku, au ya ustadi. Wala yazkuruhu aidan fi ghibatihi bismi illa makrunan bima yus'iru bi ta'zimihi. Jadi jangan suka ngibahin gurunya juga. Ini kadang-kadang gurunya kagak ada di situ digibahin sama dia. Astagfirullah. Gurunya digibahin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Kalau kata Ki Uzairon, orang tuh kok berani gibahin gurunya atau orang yang pernah menyampaikan agama kepadanya, maka demi Allah kalau dia nggak tobat anaknya nggak akan jadi ulama. Ya, nauzubillah. Ya. Tapi katakan kepadanya kaqaulihi qala syai'ul al-ustad kada wa kada. Itu loh ustaz saya pernah bilang begini dan begini. Itu loh guru saya pernah bilang begini dan begini. Au nahwa dzalika, atau perumpamaan-perumpamaan yang baik untuk kita hormat kepada guru. Kemudian ayarifalahu haqqahu, mengetahui apa haknya guru kita kepada kita tuh. Haknya apa nih sekarang nih? Ya kan? Wala yansalahu fadlahu, dan jangan sampai melupakan keutamaannya dia. Ya, gara-gara gurunya mungkin ada salah sama dia, akhirnya dia lupa sama keutamaan-keutamaan guru yang pernah dia berikan kepadanya. Wa ayyadu lahu muddata hayatihi wa ya'idu mamatihi, ya. Dan senantiasa kamu mendoakan guru kamu sepanjang hidup kamu. Tahu Imam Ahmad kenapa jadi Imam Ahmad? Tahu nggak kenapa? Setiap sholat Imam Ahmad itu menambah bacaan untuk mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Gini nih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahumma gfir lil Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunilah semua kesalahannya guruku, yaitu Imam Syafi'i. 40 tahun kata beliau. Ente punya guru udah didoain belum? Kagak didoain. Didoakan gurunya.
ya sebut namanya, ya wasilah lewat guru-guru antum, ya. Alhamdulillah kita kalau doa juga kan, ya Allah guru-guru kami, ya Allah yang ada di Pakistan, yang ada di Temboro, yang ada di Banten, itu kan guru-guru kita semua itu. Ya, doakan, jangan sampai nggak didoakan. Supaya apa? Supaya berkah hidup kita. Wa yura'iya dzurriyyatahu, dan kita menjaga keluarganya. Ya, menjaga keluarganya wa aqaribahu, dan teman dekatnya guru, wa auda'ahu, dan apa yang menjadi keperluan guru. Pokoknya kita khidmat sama beliau. Bahkan dalam kitab ta'lim itu disebutkan, bukan ta'lim fadilah amal ya, dalam kitab ta'lim wa ta'allum itu disebutkan, kalau guru punya hewan peliharaan, maka kita pun harus khidmat dan takzim kepada hewan peliharaannya guru. Paham di sini insyaallah? Itu Imam Syafi'i kalau ngelihat sendalnya Imam Malik doa gini, ya Allah berikan keberkahan barokahnya sendal ini, ya Allah. Jadi Imam Syafi'i punya murid juga sama, ta'zimnya sama guru, hebat banget itu Imam Ahmad ibn Hambal. Ini kadang-kadang sendal guru digosok. Ya. Sendal gua mana ini, dipakai beli mie ayam. Haji Pemri ketawanya kacau lu Ji. Iya. Make kan, mana ini sendal nih, mumet kepala. Ternyata dipakai, dibeli, izin tat pakai. Itu bukan izin, lu ngasih tahu. Iya, ya Allah. Jangan insyaallah ya. Terus wa ziyarata qabrihi, kalau gurunya sudah wafat maka ziarah ke kuburnya. Wal istighfaru lahu, beristighfar untuk dirinya. Wa shadaqatu anhu, bersedekah atas namanya. Ya, wa yasluku fi sumti, dan berjalan di atas relnya. Berjalan di atas relnya, ya kan? Kalau Haji Ridho tuh pernah bilang tuh sama saya, Ustadz kalau di rakaat ketiga suka agak lama berdirinya, makanya saya ikut-ikutan. Padahal dia nggak pernah tahu tuh apa yang dibaca, yang ikut-ikutan aja katanya. Aman katanya. Iya, iya juga. Itu berarti wayasluk apa tadi? Wayasluk fil sumti, dia berjalan di atas relnya guru. Maka kita harus punya guru, insyaallah. Ya, wal hadi maslakahu, antum kalau sudah berjalan di atas relnya dia, maka Allah akan berikan petunjuk kepada kalian. Ya, antum kalau sudah berjalan di atas relnya guru antum, siapa yang mau antum jadikan guru antum, pokoknya antum harus khidmat kepadanya, dan antum berjalan di atas relnya dia, maka Allah akan berikan petunjuk kepada antum. Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Siapa yang taat kepada perintahnya, siapa yang taat atas apa yang telah disampaikan Rasulullah, siapa yang taat terhadap gurunya, tahtadu, Allah akan bukakan hatinya sehingga dia akan bisa menerima ilmu dengan manfaat. Ya, makanya itu sering saya ajarkan sama santri-santri. Ya, begitu. Dan itu nggak ditemukan tuh kalau di SMA, nggak ditemukan itu. Di SMA sekarang berani loh orang duduk di bangkunya guru. Santri saya Arido mana ada yang berani duduk di sini? Iya. Jalan aja jauh. Kalau saya lagi di sini nih para sama ustadz, jalan dia ke sono. Nggak ada yang berani masuk lewat sini nih. Kenapa? Itu jalan dilewati sama guru. Nggak ditemukan kalau di luar teman-teman. Nggak ditemukan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tingkatan Nabi tertinggi setelah Rasulullah, ketika belajar kepada Nabi Khidir, maka beliau pun takzim kepada Nabi Khidir. Padahal Nabi Musa itu kan ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang Allah pilih dari 5 nabi, dari 25 nabi itu ada 5 nabi yang Allah pilih. Ya, barokahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kita mendapatkan keringanan sholat sampai 5 waktu. Itu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama Nabi Khidir, maka syaratnya kata Nabi Khidir, jangan tanya. Lu taat aja udah. Ojo takon, wis manut wae. Nggih. Kakean takon mumet jelimet kata Haji Ridho. Iya, kalau kakean takon tuh apa kata Mas itu biasa tuh ngomong tuh kakean takon, udah ngikutin aja gitu kan. Alhamdulillah kemarin ada teman-teman yang suka banyak tanya, komentarin, tapi sekarang nurut semenjak diomongin Haji Ridho itu. Udah lu ikut aja apa kata Ustaz Adut gitu. La ilaha. Coba ayatnya dulu, ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khidir. Terus? Hah?
Qala sebelum ayat itu apa Ustaz? Coba. Ayat dibuka Ustaz Ansori. Angkat tangan coba yang hafal Quran. Yang hafal Quran angkat tangan coba. Apa? Sebelum ayat itu apa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra qala in saltuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Lu kalau tanya, nih gini nih, saya terjemahkan bebas. Lu kalau tanya sama gua tinggalin lu. Nabi Musa, men. Ente siapa? Nabi Musa yang dapat gelar dari Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Satu-satunya nabi yang langsung bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Ketika Allah perintahkan beliau mengambil istifadah, saya nggak katakan belajar ya. Beliau mengambil istifadah kepada Nabi Khidir. Wala tas'alni an syai'in ba'daha wala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Lu kalau nanya sama gua tinggalin. Ojo kakean takon nggih. Dah, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Intinya tadi apa? Wayasluk, apa tadi terakhir tuh? Wayasluk fis sumti, berjalan di atas relnya. Ya, wal hadiyu maslakahu, kalau antum berjalan di atas relnya, maka antum akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cari guru yang baik ya, yang sesuai dengan syariat. Lihat makannya gimana cara dia makan, bicaranya gimana cara dia bicara. Yang paling terpenting adalah lihat dia nutup aurat apa enggak. Ya. Kalau kita punya guru misalnya, kita cari guru kok telanjang kemana-mana, mendingan dijauhkan. Ya, jangan ambil istifadah darinya, karena itu malah menjauhkan kita dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'tabiruhu hatta bimizani syariatillah, kata Imam Ghazali, jangan terkagum dengannya, tapi sampai kamu melihat dia kehidupannya disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima kita semuanya. Ya, ada pertanyaan enggak? Silakan. Baik, Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kan masalah. Jadi untuk memilih guru itu menganggap beliau guru atau tidak itu, apakah karena orang lain menganggap dia guru atau terserah saya? Yang pertama itu, karena kadang seperti ini, ada beberapa yang dikatakan ulama itu bertentangan dengan apa yang diajarkan dengan yang sudah kita anggap guru. Makanya saya nggak anggap beberapa yang kata orang ulama itu ulama. Menurut saya, karena itu sangat bertentangan. Ada mengajarkan dengan saya, yang Ustadz ajarkan kepada saya, yang saya takzim sama Kusbah dan lain sebagainya, itu sangat bertentangan karena tidak mendepankan adab. Sehingga banyak YouTube yang dikeluarkan oleh satu komunitas beliau, komunitasnya yang sama, yang mengajarkan bahwa para santri itu terhadap guru datang cukup duduk, tak perlu berdiri. Oh gitu. Alhamdulillah ini. Iya, banyak itu di YouTube sekarang, banyak sekali mencontohkan ya, dipraktekkan dan juara. Nah ini ada yang ngomong nanti ini, itu yang salah. Jangan ketika guru atau apa datang, jangan engkau berdiri. Nabi tidak suka dengan ini. Makanya saya pun ketika ada guru datang, guru duduk, ada orang berdiri. Mohon maaf kalau saya nggak bisa takzim dengan orang seperti itu. Guru saya pada orang datang terus berdiri gitu kan. Wah. Ya, mohon maaf kalau saya, karena takzim itu saya dengan guru saya. Makanya kalau ada orang yang tidak beradab, ya saya mohon maaf. Tapi alhamdulillah, kalau gimana caranya, saya mengajarkan anak-anak saya juga seperti itu. Apa sih salahnya merunduk di depan orang? Orang yang lebih tua yang pertama, merunduk di depan itu nggak ada salahnya juga, itu kalau dijawab baik. Baik banget. Itu gara-gara orang-orang yang seperti ini, yang kata orang ulama dan saya nggak menganggap ulama ini. Ya kan, mohon maaf ini. Semuanya itu ada macam-macam di YouTube. Yang itu gimana caranya? Saya sama orang tua saya duduk contoh. Saya suruh mengatakan di atas orang tua saya. Sabar sama orang tua saya. Mending saya jongkok tidak kena sampar gitu kan. Mending enak daripada disaduk saya. Mending saya nyalah ini. Kadang hal seperti itu
saya nggak bisa menganggap orang-orang yang seperti itu sebagai ulama atau guru. Apakah itu boleh? Oh baik, baik. Pertanyaannya boleh atau tidak? Pertama gini, kalau ada orang yang mengatakan kalau ada yang datang kepada kamu, apalagi dia punya derajat dan kamu biasa aja, itu salah. Karena Nabi mengatakan, idza ata qaumin faqumuhu fa'akrimuhu. Apabila datang kepada kamu satu kaum yang punya derajat, maka berdirilah dan muliakanlah. Berarti orang itu nggak sampai hadisnya ke situ Mas Haji, dan nggak hafal. Dan saya hafal itu hadis, saya hafal 2000 hadis kok. Idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru, ya Ustaz Ansori ya. Wa idza ra'aitumul mutawaddi'ina fatawadda'u, kata Nabi. Apabila kalian melihat orang yang sombong, maka sombonglah. Nih di YouTube nih. Alhamdulillah ada kok sertifikat hadisnya, hafal 2000 hadis tuh ada gitu kan. Datang ke rumah saya, ada tuh. Ustaz Ansori ada nggak Ustaz Ansori? Ada. Ya, seperti itu Mas Haji. Jadi itu salah. Ketika ada orang mengatakan apabila datang seseorang kepada kamu dan kamu tidak memuliakannya, maka itu salah. Kata Nabi, siapapun yang datang apalagi dia punya derajat yang tinggi, apalagi ulama, berdiri dah dan muliakanlah. Berdirilah, faqumu fa'akrimuhu, berdiri dan muliakanlah. Berdiri loh suruh Nabi, suruh berdiri, muliakan. Lihat deh orang ulama-ulama kalau datang, lihat guru-guru kita kalau datang ulama-ulama berdiri, pelukan, Masya Allah. Seperti itu Mas Haji. Satu, yang tadi kalau yang bilang itu salah, dia kurang baca hadis ini. Ya, nanti sampaikan sama Haji Ridho yang orang seperti itu, baca hadisnya dalam riwayat Imam Muslim ada, dalam kitab Nafaisud Durur juga ada. Saya ngapal itu di Nafaisud Durur di karya Syekh Nurdin Marbu. Kemudian yang kedua, jadi gini, siapapun orangnya Mas Haji yang pernah bermujahadah menuntut ilmu dan sebagian orang menganggap dia adalah guru, ya tetap itu adalah gurunya mereka. Jangan sampai kita mengatakan dia mah bukan ulama, jangan. Ya iya, tapi panjenengan tetap harus ya ada hormat. Ya, jangan sampai misalnya itu mereka anggap sebagai guru sementara mereka hormat, kita begini aja, itu namanya kita yang konyol gitu. Nah, jadi kayak gitu. Bukan guru jenengan Mas Haji, tapi gurunya mereka. Ya, kadang-kadang juga saya suka ada kayak gitu. Dia tidak sesuai dengan syariat. Ya, saya biasa aja. Yang penting dia tidak pernah mengajarkan ilmu kepada saya. Tapi siapapun orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada saya, maka bismillah, saya juga harus ta'zim sama orang itu. Jadi tetap anggap dia sebagai ulama. Walaupun saya belum dapat ilmu dari beliau. tetap harus hormat aja. Ya, pandang dia dengan pandangan. Dia udah susah payah pernah belajar agama. Nggak tahu belajar agamanya di mana kan? Tadi yang Ustaz bicarakan, saya nggak tahu beliau belajar di mana. Oh, oh gitu ya. Ya, kalau cari aman ya jangan dekat-dekat sama mereka lah ya, insya Allah ya. Kalau ya pokoknya kalau cari aman sama orang-orang kayak gitu emang ya mereka merusak. Jadi memang suka aneh-aneh juga depan orang tua, jangan nundukin jangan menundukkan badan kita, itu nggak diajarkan Nabi. Ya bingung jadinya kita. Orang mati aja nggak datang kok. Iya, padahal itu termasuk bagian dari wajib ya. Ya, takziah itu kan wajib. Tapi ketika ada tetangganya yang meninggal dunia dia nggak datang, itu kan pelanggaran besar. Malah yang ngurusin dari jauh kan. Nah, jadi satu kampung tuh dosa semuanya kalau kayak gitu. Ya, jadi hindari orang-orang seperti itu. Ya, minta doa kepada Allah supaya Allah jauhkan kita dari doktrin-doktrin yang seperti itu. Semoga mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Padahal Nabi mengatakan man qara yasin indal mayyit, barang siapa yang membaca yasin di sampingnya orang meninggal dunia, maka dengan barokahnya yasin mayit akan diampuni dosanya. Kemarin oh gitu. Alasannya? Oh nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Kemarin di kampung kami di Al-Mu'idzah ada omnya syahid meninggal, sebelum meninggal dunia kita datang. Kita baca ad-dukhon, baca apa? Ya baca ad-dukhon. Saya bilang ini ar-ra'du. Ini kita baca ar-ra'du. Ini sebenarnya udah tinggal nunggu matinya aja, saya bilang nih. Ini antara malam ini mati sampai besoknya atau besok nih.
Ini karena keluarganya, karena ini Mas Haji, ini punya keris turunan. Wah, enggak, ini ada satu dosa yang dia belum minta maaf. Dan baca Yasinku, saya baca Ar-Ra'd. Nabi bilang barang siapa yang baca Yasin di samping orang mau meninggal dunia, maka ruhnya akan segera keluar, apalagi Ar-Ra'd itu. Alhamdulillah kita baca Yasin, baca Ar-Ra'd duhur, malam mati. Bener. Jadi antum kalau pengen mati dibacain Ar-Ra'd aja udah. Lo kayak gitu-gitu kan jelas berarti kan? Kenapa mereka tuh wallahu alam ya, mereka tuh sampai atau enggak mungkin kalau nggak sampai hadis itu. Cuman cara pandang pemahamannya mungkin salah kali Mas Haji. Ya, cara menafsirkan hadis itu mungkin dari guru-gurunya ya seperti itu. Apalagi saya punya kitab namanya Busrul Kaib. Teman-teman Temboro mungkin punya Busrul Kaib. Itu karyanya Imam Suyuti yang ngarang Tafsir Jalalain. Itu di situ dijelaskan kalau ada yang meninggal dunia, titiplah salam kepadanya untuk kakek-kakek kamu yang sudah mendahului kamu. Karena mayit itu kata Nabi yatazawaruna wa yatabahauna fi kuburihim. Mereka saling bersilaturahim di kuburannya. Jadi mereka tuh hidup juga kayak kita begini. Yatazawaruna wa yatabahauna. Mereka tuh saling bercerita. Lu kapan meninggalnya? Baru ini. Itu mereka saling. Nah, ceritanya itu kain kafan yang dititipkan kepada sahabat Ansor. Dan sampaikan kafannya itu dalam mimpinya sahabat itu. Nah itu, dan memang para nabi juga kan dalam kuburnya hidup. Paham ya di sini insyaallah ya. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti itu ya kita minta perlindungan aja sama Allah. Pokoknya di sini kita tahlilan, baca Yasin, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ya, baca salawat dalam salat pakai Sayyidina. Ya kan nggak pantas lah buat, kalau saya sendiri sih alasannya saya nggak pantas lah manggil nama Nabi cuman Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan, kayaknya nggak enak banget gitu. Itu di jam-jam tower di masjid itu ada rekamannya, saya rekam orang-orang yang sedang bisa Sayyidina itu di Arab tulisannya Allahumma sholli Sayyidina Allah. Nanti mereka dalilnya gini Mas Haji, itu kan di luar sholat. Di luar sholat kan mereka dalilnya gitu. Di luar, dalam sholat pokoknya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholat aku. Loh, Nabi bilang sama Aba Fatimah, ya Aba Fatimah in aradta an talqani fil jannah fa aksiru sujud, fa aksiru du'a fi sujud. Dalam riwayat yang lain, kalau kamu ingin bersamaku dalam surga, maka tambahkanlah doa-doa kamu dalam sujud. Berarti kan bolehnya menambah doa dalam sujud. Apalagi hanya menambah Sayyidina gitu kan. Sekarang gini ya, saya panggil Mas Haji dengan dok, tak loh. Ini kurang ajar nih asli nih. Ya ini kurang ajar nih, asli kurang ajar nih. Loh, ini apalagi Nabi Muhammad SAW. Masa kita panggil Allahumma sholli ala Muhammad, kayaknya nggak pantas banget. La ilaha illallah. Udah, pokoknya jangan terdoktrin dengan orang-orang seperti itu. Siap ya? Dikuatin ngaji peloknya, ya disungguh-sungguhkan ngaji peloknya, insyaallah. Ngaji pelok ini akarnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian tauhidnya ikut Asy'ari dan Maturidi, tasawufnya ikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa? Tauhidnya? Imam Maturidi, kemudian Imam Asy'ari, kemudian tasawufnya Imam Ghazali, ya insyaallah ya. Dan kita mengikuti pendapat-pendapatnya ulama-ulama yang rashih. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yasasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidhan lana ya Allah
Allahumma ij'alha fida'an lana wa lahum minan nar, nuran lana wa lahum fil qubur, wa jawazana wa lahum 'ala sirat, wa amalana wa lahum yaumal fazail akbar. Allahumma taqabbal wa awsil sabab ma qara'na hadiyatan fi hadzal majlis syamilatan balighatan nazilatan ila ruhi khususan syaihinal kiram ki'uziran taifur abdillah afid alaina min barakatihi afid alaina min barakatihi afid alaina min barakatihi afid alaina min barakatihi wa nafa'ana bi ulumihi ya Allah wa nafa'ana bi ulumihi ya Allah bi rahmatika ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Hannan ya Mannan isfa' lana ya Rasulullah isfa' lana ya Rasulullah indal maulal azim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati syahril haram wal mash'aril haram wal baladil haram wa qabr nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tarzuqani ila Rasulillah ang tarzuqani ila Rasulillah. Allahumma arzuqna ziyarata Rasulillah Allahumma arzuqna ziyaratal Ka'bah al musharrafah Allahumma arzuqna ziyarata Rasulillah Allahumma arzuqna ziyaratal Madinah al munawwarah Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma ij'alhu sakinatan wa mawaddatan wa rahmatan hadiyatan khususan haji ridho fi hadzal ma'had ya Allah. Allahumma hdina ya Allah Allahumma arzuqhu hadiyatan ya Allah urzuqhu ya Allah sakinatan mawaddatan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqhum nasran aziza ya Allah Allahumma ansurhum fi hadzal majma' ngaji pula ya Allah alif baina qulubina alif baina qulubina alif baina qulubina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdin nas waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma kammil ma'aniha khususan ya Allah mahad ar-ridha kammil ma'aniha kammil mabaniha as'aradiha abqiha ila yaumil qiyamah. Allahumma haula'i talamid wa tilmidat alladhina ja'u fi anha'il alam Allahumma haula'i talamid wa tilmidat alladzina ja'u fi anha'il alam khususan ya Allah mahad ar-ridha ya Allah barik lana fi hadzal mahad warhamna fi hadzal mahad waftah lana fi hadzal mahad warzuqna fi hadzal mahad allimna ya Allah allimna ya Allah allimna ya Allah bi rahmatika ya Rahmanu ya Rahim ya Rahmanu ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana qad tarafna wa annana ashrafna ala alladhi asrafna fatub alaina taubatan taghsil kulli hauba wastur lana al-awrati waghfir li walidina rabbi wa mauludina ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'a amin rabbi asma fadlau wa juddan man la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sahbi walhamdulil ilahi fil bari wa tanahi walhamdulillah
ilahi fil badi wat tanahi. Ini hari bulan Sya'ban, perbaiki amal insyaallah ya. Insyaallah pertemuan berikutnya kalau ngaji panjang umur kita akan bahas tentang keutamaan Sya'ban insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.